Terus interestnya dia apa ya? Nah ini sekarang kendala kita, karena kita fokusnya ke teknis, masang iklan begini-begini, akhirnya kita konsepnya nggak kita pegang. Nah, kalau saya sarankan gini, tadi sebenarnya Pak Derko, kalau dia praktisi, jadi dia udah tahu, kalau gue mau iklan ke pensiunan, gambarnya harus segini, interestnya harus ini, umurnya segini, lokasi di sini, gambarnya ini, gitu. Nanti kita nih sekarang ada kabar bagus, kabar baik dan kabar bagus. Kabar buruk buat mereka, kabar baik buat kita. Jadi perusahaan-perusahaan minyak tuh sekarang lagi down, ya kan? Oil and gas tuh lagi, tambang apa tuh lagi down. Artinya banyak orang yang sebenarnya mereka punya uang pensiunan, uang ininya mereka kan cukup gede tuh, dan usianya masih muda-muda. Kenapa nggak itu nanti jadi target iklan kita? Nah itu sebenarnya yang namanya kita menentukan customer persona kita. Gue minjemin slide ini, tapi itu bagus banget karena kita jadi punya role model. Kita mau iklanin siapa sih? Kalau kita udah punya customer persona, nanti konten blognya, konten YouTube-nya, konten FB Ads-nya, konten fanpage-nya, konten apa namanya tuh, gambar-gambar kitanya itu nanti akan terarah. Gitu loh. Nah ini yang apa ya? Ya nanti abis ini kita praktek, tapi saya coba kasih dulu gambaran bahwa customer persona itu penting. Nah saya akhirnya sekarang tuh ngeblok tuh kalau kata Mas Bedford lebih fokus, karena saya punya passion di properti. Ya udah, saya bikin customer personanya properti. Setelah beberapa bulan ini saya awalnya kan saya menyajikannya kontennya lebih kepada ke developer. Ternyata begitu saya upload ke ke online, justru yang lebih banyak merespon tuh agent. Makanya sekarang saya coba coba geser lebih banyak konten itu kepada agent atau broker properti. Kan sebenarnya kita ini di online itu sebenarnya broker. Kerja bro, ya kan? Kalau enggak, dan itu kan benar, dropshipper kan, internet marketer itu sebenarnya kita broker. Kita ini broker. Nah, cuman broker yang tercerahkan misalnya gitu. Broker yang tercerahkan. Karena kita punya teknologinya, dan itu yang harus teman-teman punya dulu di mindset. Jadi nanti PR di rumah nih, gue mau ngiklan ke siapa sih SB1M nih? Gue mau iklan ke siapa nih? Itu dulu dibikin tuh jalur itu. Nanti kerjanya itu ngebloknya, terus ngiklannya, nyari gambarnya, gampang tuh. Gitu. Kalau tadi emang targetnya karyawan, ya udah. Kayak kemarin saya bikin video nih di Facebook. Saya share juga di grup kan ya. Saya share di grup. Di Facebook kemarin. Ini di fanpage saya. Nah, karena saya sudah bikin customer personanya, jadi isi fanpage saya pun ini sudah mengerucut gitu. Nih kayak tadi pagi, Berto kasih tutorial tentang landing page. Saya bikin landing page sendiri nih. Saya bikin landing page sendiri. Jadi, nah nih, pada susunan untuk pemula, bahkan untuk ibu rumah tangga sekalipun. Videonya saya cari yang ibu-ibu nih testimoni tuh. Dan ini ada ibu. Ini keren banget, kenapa? Ini adalah profiling. Jadi ibu-ibu pun bisa online gitu loh. Hasilnya saya nggak iklan tadi, tapi saya ngeblas di grup SMP. Ada yang daftar, dia adalah leader Oriflame. Alhamdulillah. Saya lihat email dia. Berarti kalau dia masuk jadi member di 1M, dia bisa grab berapa orang. Dan yang jadi kata kunci ini ibu rumah tangga. Kan ibu-ibu tuh kalau saya perhatiin senang jualan kuliner, jualan baju, jualan macam-macam gitu ya. Nah mereka market juga gitu. Nah landing page-nya ngikutin gitu. Walaupun ini landing page masih berantakan tuh ya. Cuman saya nyoba. Nah itu. Dan ini serunya lagi ya. Apalagi ibu-ibu ngomongin kan jujur, kalau ibu udah ada hati. Ya kan, saya biasa nyungulek cabai. Waduh, itu udah kena banget.
Jadi ternyata di online tuh kita jangan jaim. Jangan jaim. Cuek aja gitu, artinya apa adanya gitu dengan bahasa kita. Dan iklannya begini aja, jangan kalah sama ibu-ibu. HTTP bitly ibu-ibu. Udah, pasti ngeklik ibu-ibu ya kan? Karena nggak tahu isinya apa, taunya kita iklanin gitu. Nah terus contoh lagi nih. Ternyata kalau teman-teman mau iklan FB tanpa website bisa. Tadi mau praktek cuman udah keburu kesini. Pagi-pagi ada panggilan mendadak tadi. Sebenarnya saya mau kasih contohnya gitu. Jadi teman-teman bikin notes nanti. Bikin notes, perkenalan pribadi kita gitu. Karena di online tuh kalau trust udah kebangun, closingnya lebih gampang. Gitu. Jadi ini kita bikin notes nanti. Ini halo saya Omar gitu, sebutin ini kita, terus perkenalan gitu. Gitu, kan lumayan lah. Kalau ada ibu-ibu yang ini kan jadi fans juga. Nah ini perkenalan dulu, maksudnya apa? Supaya orang ketika nanti ngobrol sama kita, dia udah merasa kenal sama kita. Nanti habisnya teori saya kasih. Nah terus kedua, saya kasih notes-nya tentang SB1M. Gitu. Nah ini untuk apa sih bikin begini? Ini copy paste aja. Gunanya nanti kalau kita mau iklan boost post. Jadi tanpa perlu adanya web. Jadi nanti kita bla 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 di sini bla bla bla. Apa itu SB1M? Kasih link di sini. Link notes tadi tuh, copy paste. Nanti habis ini kita praktek, saya kasih ini dulu gambaran. Jadi kita posting nanti yang nge-link ke notes itu tadi tuh. Nah itu nanti kita boost post. Jadi orang ketika ngeklik itu nggak kemana-mana, di Facebook aja. Hah? Lebih murah dan apa namanya? Biasanya kan ibu-ibu, kembali lagi ibu-ibu. Kalau dibuka, bukanya web kan lama tuh, makan pulsa nggak? Pulsa nih. Tapi kalau diklik masuk ke FB lagi, lebih ringan nggak? Lebih ringan. Jadi kembali lagi kita harus membaca share market kita. Kalau ibu-ibu atau orang-orang yang gaptek, kalau ngeklik begini nih, biasanya kan muter tuh. Mati. Udah gitu dia lewat jembatan lagi kan. Wah hilang sinyalnya. Udah mati mana di X. Tapi kalau di FB juga, klik, langsung buka FB. Dan ini belum ada di mana-mana. Jadi rahasia. Enggak. Saya juga belajar. Jadi waktu itu ada scroll, ada yang iklan. Itu dia ngiklan produk squeeze apa namanya? Kayak semacam vitamin gitu ya. Itu dia pinter ngiklannya begitu. Bahkan dia taruh KTP-nya dia di situ. KTP nomor sekian supaya trust terbangun. Orang belanja sama kita, transfer duit ke kita secara online kan kadang butuh kepercayaan ya. Nah, itu dia mengatasinya dengan seperti itu. Nah, terus satu lagi, kalau kita udah punya customer persona tadi, ini jadi fanpage sebenarnya kalau saya bangun ya. Kok nggak mau? Ini fanpage-nya banyak ya. Fanpage satu aja sih, saya satu aja. Landing page-nya. Jadi dibikin buat ibu-ibu, dibikin buat apa gitu. Yes, setuju. Tadi makanya kalau ada tadi split test tadi, kalau dengan kita punya customer persona itu split testnya bisa banyak. Nah terus, nah ini yang saya bilang challenge tadi, tuh hari ke-14, hari ke-15, ini sebenarnya nge-drive traffic juga gitu. Ini kalau kita klik ya, sebenarnya iklan juga gitu jadi. Tuh di kamar lagi, bangun tidur. Yes. Colokannya nggak ada. Jadi ini sebenarnya John Chow yang versi KW 9. Iya. Kan nggak apa-apa kan, mimpi dulu kan. Gitu. Karena John Chow juga ada antidesnya ada nih. Hanya sih cuma ngapain sih gitu sharing tentang apa yang dia lakukan gitu ya selama 9 bulan ini. Jadi sebenarnya challenge yang sengaja saya bikin supaya apa ya, saya tuh tetap tertata. Nah, jadi supaya day to day saya ngerjain PR gitu loh. Kan kalau di challenge gini kan nggak ngerjain PR udah. Ini 2 hari nggak bikin video, berarti nanti hukuman diri sendiri, suruh push up apa ngepel atau apa gitu. Hukumin diri sendiri gitu. Akhirnya
nanti jadi terpacu gitu. Karena seperti yang kita tahu, challenge-nya di postingnya di Facebook pribadi atau di fanpage? Kalau postingnya saya masukin ke blog juga. Jadi jadi kerjanya broker tadi, bro kerja sekali aja bikin video, masukin ke blog post, masukin ke fanpage, ya kan sekali kerja. Gitu. Kalau ngetik lagi bikin artikel, bikin ini kan banyak tuh. Kalau saya enggak, satu video saya bikin yang saya omongin tadi, saya ketik sambil ngetik gitu ya, pindahin ke blog, baru upload ke fanpage. Habis itu pencitraan di Facebook account. Iya, pencitraan, bener harus pencitraan. Terus habis itu dipotong, masukin Instagram. Kan udah berapa PR tuh? Iya, satu kerjaan bisa langsung dapat beberapa pekerjaan PR gitu. Jadi working smart. Nah, terus satu lagi ini, ternyata ketika kita meng-create konten, itu teman-teman sebenarnya bisa gesek, istilahnya apa ya? Bukan gesek ya. Bisa diiriskan kemana aja. Misalkan saya sukanya properti, bisa nggak digesekin ke internet? Bisa. Contohnya ini. Nah ini ada video saya yang ini nih, pencitraan. Yuk ngeblok, padahal jualan. Ini. Mana ini nggak saya masuk ke blog ya? Ada tuh judul apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar dari Sumatera. Lagi nyetir ini. Iya. Saya lagi baru pulang gitu. Lagi macet. Nah, kenapa saya bikin video lagi macet-macetan? Kenapa coba? Itu kan satu apa ya? Kalau di copywriting itu namanya apa? Kita cari pain-nya orang. Makanya ntar pulang nih macet-macetan. Wah, kamera gitu. Kenapa? Karena itu pain-nya orang. Kan setiap hari pergi pagi pulang sore macet-macetan tuh sangat problem gitu. Solusinya apa ya? Iya ikut gua. Ini gua baru pulang nih dari SP1M. Ayo bareng-bareng sama kita. Gitu. Jadi itu bisa, jadi setiap masalah nih bisa jadi irisan. Nah, saya juga salah satunya saya bikin satu blog ya. Khusus di ini juga baru banget. Masih berantakan. Tapi saya sudah mulai arahkan ke situ gitu. Ini cara nih, yang terakhir saya bikin ini, cara menghitung penghasilan agent properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bicara tentang gimana sih seorang agent tuh dia punya goals, dia punya target. Saya langsung ke ujungnya ya. Jadi di ujungnya itu begini. Nah, ini tuh. Enak sih, enak banget. Adanya juga sih. Terus bahasa juga digituin, desa-desain gitu. Jadi berasa gitu. Asik banget tuh. Nah, terus tadi untuk nyari prospek www.internetformula.net. Dan ini dapat berapa leads ya dari WA sama dari email tuh. Walaupun dia belum join tapi works. Tuh. Kan orang nyari prospek per hari dari mana? Dari internet. Iya kan? Terus nyari listingnya sama, nyari listing kan nggak gampang nyari listing. Jualan, call to action. Jadi ini copywriting asal-asalan tapi call to action. Dan berkahnya lagi habis ini saya disuruh isi seminar. Dari mudah seminar untuk agent propertinya. Nah, tapi itulah yang mau saya sampaikan. Jadi mari kita buat PR yang sekali kerja, sekali pukul 2-3 pulau terlampaui.
Nah ini ya kalau saya sih seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mengarahkan konten kita kemana, di situ. Nah ini hasilnya di sini ya, di message-nya katanya. Di message banyak banget yang nanya di sini. Tuh. Ini ada Amil Koloho, terus ini baru nih, baru tadi pagi. Ini kemarin. Ini juga. Yang telepon juga banyak, yang nge-add WA juga banyak. Jadi nggak harus iklan sebenarnya, tapi dengan fanpage kita aktifin, itu bisa. Nah, sama satu lagi nih. Satu lagi. Kebanyakan dari kita iklan masuk nih ke fanpage kita, yang like, terus yang komen, nggak di follow up. Nah, gini. Jadi dalam bisnis tuh ini loh, Bos. Aduh, notes mana sih notes? Notes. Jadi kita kan udah lead generation nih, sudah iklan gitu kan. Terus dia masuk nih. Nah ini kita tidak memfollow up. Mungkin kalau yang ikutin FB status saya kemarin tuh banyak orang belum masuk nih. Follow up-nya nggak dilakukan. Kalau saya yang masuk ke internet pemula ke member area saya, itu saya copy lagi, saya masukin ke get respond ini, ke get respond, saya bikin blast lagi gitu, sama kan ada nomor teleponnya tuh, dihubungin aja, kan saya yang udah masuk, kita udah beriklan masuk. Mas Beto sih emang udah follow up, cuman kan kalau kitanya yang langsung follow up mereka itu, mereka masuk dari web kita kan, terus kita yang follow up, senang banget. Nih saya tunjukin WA ya hari ini nih WA. Tunjukin lah ya, banyak. Tunjukin aja deh. Banyak chat-chat yang tidak panas. tapi harus dicontohkan masalahnya. Jadi sampai ada yang nawarin lahan nih, gara-gara saya bikin YouTube yang tadi tuh. Nah nih, ini tadi sampai saya dikejar-kejar nih. Tuh, saya belum buka, jangan diklik dulu kali ya. Nih tuh, Fatul Property ini baru kemarin nih. Tuh, klik aja deh. Nah sama ini teman-teman, jadi selalu ingatlah sama mantan teman maksudnya mantan teman-teman SD. Saya baru bikin grup SD nih, dulu SD ketemu berapa puluh tahun nggak ketemu gitu loh. Tapi itu jualan Pak kita di situ, tapi jualan pelan-pelan. Tuh dikasih tangan saya nih, hot deal lagi tuh. Pak nggak harus pakai modal, pokoknya ini punya uang saya dia bilang. Wow. Tuh, belum saya buka karena belum mau jawab dulu. Udah ada perumahan ya. Jadi dia survein buat saya nih, disurvei semua sama dia.